qada itu adalah mubah. Akan tetapi inkana ala siqatin minal qiyami biha, apabila orang yang menemukan tersebut termasuk orang siqah, orang yang bertanggung jawab, orang yang adil, ketika diminta oleh yang memilikinya tempo hari atau suatu saat nanti, dia bisa mengembalikannya atau bisa menggantinya. Nah, bagi orang yang terpercaya bisa bertanggung jawab, maka lebih utama mengambil atau mengamankan lukoto barang temuan tadi daripada membiarkannya. Kalau dibiarkan, khawatir diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian wajida akhadaha, ketika kita memutuskan untuk mengambil barang temuan, artinya kita siap dengan resiko manakala pemiliknya datang, entah sudah puluhan tahun kemudian. Maka apabila pilihan kita memilih mengambil barang temuan, maka wajib alaihi ayyahifat sittata asya'a, wajib baginya mengumumkan, menginformasikan 6 perkara, yaitu diantaranya wi'aha, wadahnya. Kalau memang barang yang kita temukan itu memiliki wadah kayak atau tas, di dalamnya ada barang-barang, maka wajib bagi kita menyebutkan wadahnya atau bungkusnya. Wa ifasiha, kemudian kantongnya. Wa wikaiha, talinya. Wa jinsiha, jenisnya, apakah berupa makanan, apakah berupa logam, atau berupa apa, itu wajib diumumkan. Seperti tadi ada yang kehilangan jam tangan, merek anu, besarnya sekian misalkan. Wa adadiha, dan bilangannya, jumlahnya. Kalau uang misalkan berapa jumlahnya. Wa wazniha, kemudian timbangannya, ukurannya. Walaupun kemudian kan hukum itu sering saya sampaikan, kadang-kadang bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi ikhtilafil azminah wa ikhtilafil amkinah. Hukum itu bisa berbeda tergantung perbedaan tempat dan perbedaan waktu. Nah, untuk zaman sekarang ketika mengumumkan benda kehilangan sedetail-detailnya Pak ya, itu ada kemungkinan nanti orang ngaku-ngaku Pak ya. Misalkan ditanya, contoh diumumkan ada kehilangan handphone misalkan Pak ya. Handphonenya merek anu, warnanya warna anu, tipenya, nomor emailnya misalkan dan sebagainya. Bahkan kartunya pun wajib itu diumumkan. Nanti bisa jadi ada orang menghafal ya, menghafal ciri-ciri tadi secara detail, dia hafalkan, dia ingat-ingat, kemudian datang misalkan ke panitia atau ke DKM kalau berada di masjid. Nah, kemudian ditanya, Pak, temu jam saya apa enggak? Kata DKM, saya pengen tahu dulu jam yang seperti apa itu, yang bilang jam seperti apa, dia sebutkan merek anu, kalau handphone anu ukurannya sekian, warnanya warna sekian. Oh benar, ini orang sudah tahu tentang detail dan karakter benda yang dimilikinya, apa yang bilang tadi. Bisa jadi kan itu orang menghafal ya, menghafalkan ciri-cirinya. Nah, oleh karena itu sebagian dari kesimpulan Basul Masail pernah dibahas. Jadi diberitahukannya itu hanya seperlunya saja. Misalkan hilang jam, para jamaah silakan yang merasa kehilangan jam segera menghubungi pengurus DKM. Nah, itu cukup Pak ya. Nanti biar yang kehilangan, yang pemiliknya menjelaskan secara detail. Nanti disesuaikan oleh si pengurus DKM. Oh ternyata benar ini adalah barang miliknya, karena dia sampai detail yang paling rinci pun dia tahu barangnya.
Oleh karena itu intinya daripada barang yang kita temukan di jalan atau di tempat yang tidak sepatutnya, maka wajib bagi kita mengumumkannya. Bahkan mengumumkannya itu harus dalam jangka 1 tahun. 1 tahun. Kalau uang nggak boleh kita langsung pakai jajan, kayak amankan dulu ke handphone. Jadi maksud kita ambil barang temuan itu bukan untuk kita miliki, juga bukan untuk kita manfaatkan, tapi kita amankan sebagai bentuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kalau kita bisa bersikap amanah dan tanggung jawab, maka kita ambil daripada kita biarkan, kita simpan. Barangkali suatu saat ada pemiliknya yang datang menanyakan barang yang kehilangan tadi. Nah, makanya memang seperti tadi itu Pak Bagus, kalau di masjid ada barang yang hilang, itu sama pemilik sama pengurus masjid diumumkan supaya nanti langsung yang merasa kehilangan menghubungi pengurus, daripada nanti kalau tidak diumumkan dia nyari-nyari Pak, jam tangan saya kan Pak, tadi masih di tempat dulu. Dan ada hadis sahih bahwa kalau ada orang mencari barang kehilangan di masjid atau ada orang sedang berjualan di masjid, maka kata Rasul, doakan katanya, mudah-mudahan temuannya gak ketemu. Kalau orang dagang di masjid, mudah-mudahan dagangnya gak laku, biar rugi. Karena masjid bukan untuk mencari barang yang hilang, juga bukan untuk tempat berjualan, kecuali memang area masjid yang oleh pengurus masjid yang diperuntukkan untuk area berdagang. Tergantung wakafnya tergantung daripada yang mewakafkannya. Nah, kemudian wayafatu aktifirji istiar. Tadi kita temukan barang temuan, contoh di jalan atau di kamar mandi, kita nemu jam tangan. Saya amankan siapa tahu pemiliknya datang mencari. Setelah kita yakin amanah mengamankan barang temuan tadi, maka wayafatu aktifirji istiar, kita jaga di tempat yang sepantasnya, yang selayaknya. Kalau tidak kita simpan di tempat yang tidak sepantasnya, malah kita boleh-boleh di mana nyimpennya. Kemudian orang yang punya barang tadi tahu bahwa kita yang ngambilnya. Mas, katanya Mas tadi nemu jam tangan saya. Iya. Terus Mas taruh di mana? Saya taruh lagi di anu. Itu pastinya nanti ketemuan Mbak Dominara. Dia bertanggung jawab jadinya. Makanya kalau ada barang temuan, kalau memang dia ingin merawatnya, mengambilnya, mengamankannya, harus disimpan dengan seaman-amannya di tempat yang sepantasnya. Kemudian summa idza arada tamallakaha arfaha sanatan ala abwabil masjid. Kalau yang menemukan barang tadi niatnya ingin memiliki, Pak. Kita nemu handphone, nemu jam tangan, di hati kita ada niat ingin memiliki. Wah, lumayan di jam tangan, wah lumayan di handphone, kebetulan lagi gak punya HP misalkan, ada niat untuk memiliki. Nah, itu pun oleh syariat diperbolehkan. Kita ada niat untuk memiliki barang yang kita temukan. Kan barang yang kita temukan itu hakikatnya memang bukan milik kita, Pak ya. Itu milik orang, pemiliknya yang merasa kehilangan. Nah, kalau kita ada maksud ingin memiliki barang yang kita temukan, maka pertama tahap yang harus dilalui, dia wajib mengumumkan selama 1 tahun di pintu-pintu masjid. Ada abwabil masjid, di setiap pintu, di dinding, atau di pintu-pintu, di aswaq, di pasar-pasar, intinya di tempat keramaian yang kira-kira banyak orang berlalu membaca pengumuman tersebut. Itu yang pertama, dia umumkan selama 1 tahun di tempat-tempat yang orang sering melihat pengumuman tersebut. Wabil maudi'il lati wajadah, kemudian wajib dia umumkan barang yang hilang tadi, barang temuan tadi, di tempat
barang ditemukan, misalkan ditemukannya di kamar mandi Pak ya, maka wajib diumumkan di pintu-pintu masjid. Siapa yang angkat tangan, hubungi saya, Bapak anu nomor handphone sekian. Kemudian di tempat kita menemukan barang tadi di kamar mandi pun kita tempelkan tulisan. Saya misalkan barang-barang ditemukan di tempat ini. Nah, siapa tahu yang memilikinya ingat Pak ya, oh dia barang tadi saya ingat tertinggal di kamar mandi. Pasti yang dia tuju pertama kali adalah ke kamar mandi. Makanya wajib dibuka di dua tempat, minimal satu di pintu-pintu masjid, dua di tempat di mana barang temuan tadi ditemukan. Nah itu pas setelah 1 tahun diumumkan, baru boleh kita miliki Pak. Boleh kita miliki, kalau kita miliki berarti jadi milik kita Pak ya. Nah dengan catatan sampai kapanpun, bahkan puluhan tahun, kalau pemiliknya datang, kita wajib ganti Pak. Kita wajib ganti, tidak serta-merta begini 5 tahun kemudian datang Pak pemiliknya, Pak ini kalau nggak salah ini barang milik saya Pak. Detail-detailnya dia tahu di dalamnya ada apa? Ada chip di belakang Pak ya, atau dia tahu nomor emailnya. Setelah dibuka benar Pak, dan yang ditanya pun mengakui 5 tahun yang lalu memang betul sudah menemukan barang ini. Nah orang yang menemukan tidak boleh mengatakan begini, kan saya sudah menemukan 1 tahun, setelah 1 tahun ini jadi milik saya. Berarti wayangan saya ini udah milik saya mau tahu misalkan. Nah sampai kapanpun tetap kalau pemiliknya datang dia wajib menggantinya. Bagilah yatim sohibaha karena lahu ayatamallakah disartin dimani. Kalau ternyata setelah diumumkan 1 tahun atau beberapa tahun, belasan tahun bahkan, dia tidak pula kunjung mendapatkan pemilik barang temuan tadi, maka baginya boleh itu barang dimilikinya dengan syarat bisa dimani, dengan syarat ketentuan. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia apa ketentuan? Dia bertanggung jawab nanti suatu saat kalau pemiliknya datang, tetap dia wajib mengganti. Berarti tidak menjadi milik mutlak Pak ya, dengan syarat nanti wajib diganti seandainya pemiliknya datang. Kemudian walau qatatu ala arba'ati adrubin. Barang temuan itu terbagi menjadi 4 bagian. Kadang-kadang kan kita temukan barang itu gak selamanya barang yang awet Pak ya. Bisa jadi kita mau ke warung, di perjalanan kita niatnya mau beli sarapan Pak. Di tengah jalan kita lihat ada plastik, ada bungkusnya, dipegang masih hangat, ternyata bala-bala Pak. Bala-bala nasi dulu sama sambal kacang. Kita tunggu misalkan setengah jam, orang lewat-lewat ini kayaknya orang jatuh nih pergi di motor ya, dibuka wangi misalkan kayak lumayan nih. Nah itu boleh apa enggak Pak? Kita ambil kita makan nanti. Nah ini tergantung jenis lupotonya Pak. Lupoto terbagi 4. Yang pertama mayat komalan jawabi bahada hukiman. Yang pertama adalah lupoto yang sifatnya awet Pak ya. Alat dawak selamanya seperti jam tadi. Dan itu awet, kalau rusak ya paling ganti jamnya ya. Kalau misalkan kita temukan kondisinya masih bisa berfungsi, kalau handphone atau jam tangan ya kita matikan Pak ya. Suatu saat nanti kita hidupkan setelah 1 tahun diumumkan. Nah, satu jenis barang temuan itu yang sifatnya tahan lama, awet. Kemudian yang kedua, basani mana yang bahan barang temuan yang sifatnya tidak awet. Seperti apa? Katoali, arnutomi, seperti makanan basah. Karena kalau makanan kering mah agak awet biasanya Pak ya. Kalau makanan basah mah enggak awet. Tidak terlalu awet, sekalipun awet paling beberapa hari atau minggu Pak ya. Kayak itu nasi bogor Pak ya.
Kalau syukur paling lama 2 minggu, Pak, 2 minggu. Biasanya 1 minggu. Yang kedua, barang temuan itu sifatnya tidak awet seperti makanan basah. Nah, tadi yang pertama yang awet, Pak, ya. Temuan yang sifatnya awet tahan lama itu hukumnya seperti yang dijelaskan barusan tadi, diumumkan selama 1 tahun di pintu-pintu masjid. Setelah 1 tahun tidak ada pula yang datang pemiliknya menanyakan, Pak, ya. Itu boleh dimiliki dengan syarat nanti diganti kalau yang punyanya datang. Yang kedua, barang yang tidak awet seperti makanan basah. Nah, ini bahwa muhyarun baina aklihi wa ghorobihi wa bainihi aw bainihi wa ibtisamanihi. Kalau barangnya makanan yang tidak awet, maka baginya boleh memilih, Pak. Boleh dia makan. Tadi boleh dimakan tadi, Pak. Lumayan daripada beli nggak jadi ya. Baik lagi beli uangnya buat anaknya yang sekolah misalkan. Itu gorengan, bisa goreng pisau, supaya masih akan dia makan. Nah, itu boleh, Pak. Itu boleh dimakan. Wa qorobi, dan nanti sifatnya terhutang, Pak. Suatu saat misalkan ada, oh itu makanan saya terus saya beli 15.000, beli nasi uduk sama bala-bala. Ya saya makan, Pak. Nah itu wajib diganti, Pak. Wajib diganti. Sekarang kan kalau nggak ditemukan, Pak, kan lazim, Pak, ya. Ditemukan atau misalkan bapak umumkan selama 2 bulan tidak kabubati, Pak, ya. Mubazir itu boleh dimakan, wa qoribihi, dan dia terhutang, Pak, ya. Punya hutang jadinya. Suatu saat kalau pemiliknya datang wajib diganti. Nah, pilihan yang kedua, au bainihi wa hifdhisamani, boleh dia jual, Pak. Dan dia jaga harga dari penjualannya, uangnya. Misalkan itu nasi uduk katakanlah 15.000, Pak, ya. Ditawar-tawar, "Ini siapa yang mau beli nih? Saya tadi nemu di jalan." Orang itu kalau tahu hukumnya pasti pakai garam berabu, Pak, ya. Garam berabu. Saya beli misalkan, beli 12.000 misalkan, itu diamankan uangnya. Uangnya amankan, suatu saat ketemu pemiliknya, maka kita serahkan uang dari hasil penjualan tadi. Nah, jenis temuan yang ketiga, wasalisu mayat kopi ilajin, adalah barang temuan yang sifatnya awet tapi harus direkayasa, diilajin, direkayasa, dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi awet. Contohnya seperti apa? Karuntowi, seperti kurma basah. Kurma basah atau apa pula yang basah, ya. Roti juga kan ada roti basah, ada roti kering, Pak, ya. Kalau roti kering lebih awet, Pak, ya. Roti basah biasanya beberapa minggu dia udah bulukan, Pak, ya. Bulukan. Kalau roti kering itu kita masukin keler dan akan berbulan-bulan masih awet, masih crispy, Pak. Nah, kalau barang temuan sifatnya yang ketiga, yaitu bisa awet tetapi dengan direkayasa, seperti sesuatu yang basah, maka payah malu mabihi minal maslahat, maka dia berbuat dengan sesuatu yang bisa menjadi awet, jadi maslahat, seperti dikeringkan, bidbayi, atau dengan cara dijual, kayak dijual. Sama berarti kasusnya dengan yang kedua tadi, boleh dijual, wajib disamanihi, kemudian dijaga atau diamankan, disimpan hasil daripada penjualan barang tadi. Atau tajbihi, atau dikeringkan, banyak dikeringkan. Berarti yang ketiga, jenis sesuatu temuan yang awet tapi dengan direkayasa supaya menjadi awet, pilihannya 2. Satu, dia jual, berarti nggak boleh dimakan, apa ya? Satu, dia jual, kemudian simpan uangnya. Kemudian yang kedua, dia keringkan, kemudian disimpan, Pak, itu diawetkan. Nah, yang keempat, warrobiku mayahtaju ila nafaqatin, barang temuan yang keempat adalah sesuatu temuan yang membutuhkan biaya nafkah. Seperti apa? Kal hayawani, seperti hewan. Seringkali kan kita nemu burung, kayak misalkan nemu burung murai, atau nemu ayam, kayak atau nemu kucing, kucingnya kucing angkoran, misalkan kucing bagus, kayak
Katakanlah nemu ayam haram atau ayam hutan, ayam kalkun, agama, ayam ketawa, ayam burung, masih kecil. Kita nemu di area yang tidak layak, tidak sepatutnya ada ayam di sana. Biasanya di sini nggak ada ayam, cuma di sini ada ayam beberapa hari. Mau puyuh kayak ekor kehujanan itu ayam. Akhirnya kita amankan. Nah ini wahwa berbanding jenis yang keempat, barang temuan itu yang membutuhkan nafkah seperti hewan. Ini terbagi dua, barang temuan keempat terbagi dua. Yang pertama, la yamtaniku binafsihi, hewan yang tidak bisa menjaga diri. Tidak bisa menjaga diri, artinya kalau kita tidak rawat, itu ada kemungkinan hewan itu akan celaka atau dimakan binatang buas atau tertabrak misalkan. Pokoknya nggak aman lah kalau dibiarkan. Nah itu boleh juga dia pilih, Pak. Muhayyarun baina akli wa qurbi samani, dia boleh makan itu barang temuan tadi. Misalkan kalau ayamnya yang tidak liar kayak lidah kurang ayam, itu boleh dipotong, kemudian dimasak, digoreng, bikin opor kayak dia makan, dengan catatan bahwa bisa manihi, dia bertanggung jawab tentang harganya. Artinya kalau suatu saat nanti ada orang pemilik ayam tadi datang, dia wajib mengganti ayamnya. Al-Tarkihi, pilihan kedua, kalau kita menemukan hewan dan hewan itu dimungkinkan tidak bisa menjaga diri, pilihan kedua dia biarkan. Al-Tarkihi wa tatawwu bil infaq alaihi, kemudian sunnah dia memberikan infak, artinya memberikan apa? Makanan. Kalau kita tidak mau merawatnya kita biarkan, dan sunnah kita memberikan beras, misalkan ayam kan makannya beras atau pur. Ini atau dia jual wajib disamani, kemudian dijaga harganya atau disimpan hasil dari penjualannya. Nah, jadi barang-barang yang ditemukan itu terbagi 4 bagian. Satu, barang yang sifatnya awet, tahan lama, maka itu hukumnya wajib dia umumkan. Kalau niat untuk dimiliki, diumumkannya itu minimal selama 1 tahun, baik di pintu-pintu masjid, di tempat keramaian, dan di tempat dia menemukan barang temuan tadi. Kedua, barang temuan itu yang sifatnya tidak awet, seperti makanan basah yang cepat basi, maka pilihannya boleh dia makan dan dia terhutang, wajib menggantinya nanti, atau dia menjualnya dan menjaga hasil daripada penjualannya. Yang ketiga, barang temuan itu yang awet tapi harus kita awetkan, direkayasa supaya menjadi awet. Nah itu pilihannya, boleh dia jual dan dia amankan hasil penjualannya, boleh juga dia keringkan supaya menjadi awet dan disimpan suatu saat datang pemiliknya nanti. Yang keempat, barang temuan yang membutuhkan nafkah, biaya hidup, seperti hewan, binatang. Itu boleh dia memakannya dan dia terhutang wajib menggantinya nanti, atau dia membiarkannya dan sunnah memberikan makanan kayak untuk makan hewan yang ditemukan tadi. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Saya tidak tahu
hanya 1 juta Pak. Memang mestinya itu sebelum digunakan buat usaha ya ditahan dulu gitu ya. Kita lagi selama 1 tahun ya. Kalau sudah 1 tahun yang tadi kan boleh dimiliki dengan catatan bisa titipan tadi. Nanti dia ketempuhan kalau istilah sudah bertanggung jawab nanti suatu saat pemiliknya datang. Benar-benar datang Pak. Nah dia wajibnya tetap mengganti 1 juta. Adapun hasil dari perkembangan usaha dari modal 1 juta tadi umpamanya, itu kan rezeki bapak itu dari barang semua. Yang wajib diganti mah hanya 1 jutanya itu Pak. Tidak dengan hasil usaha hasil dari perkembangan uang dibuat usaha tadi dari modal 1 juta. Jadi yang wajib dikembalikan hanya modal pokoknya ke 1 jutanya saja. Karena milik dia kan hanya 1 juta yang hilang. Sedikit lagi Pak, ada waktu masih tentang foto lanjutannya ini. Wa idza wajada laqitun, apabila seseorang menemukan lakit itu orang hilang kayak anak kecil misalkan Pak. Kalau sekarang udah ada undang-undangnya Pak, kita lapor polisi nanti diumumkan atau diamankan. Di Qori'atin Thoriq misalkan di jalanan kita menemukan ada anak nangis misalkan. Bahwa tarbiyatu wa kafalatuhu wajibatun 'alal kifayah. Maka itu orang yang menemukan tadi ya, dia ambil Pak, dia rawat. Wa tarbiyatu dia didik, dia urus, dia besarkan, wa kafalatuhu dia tanggung jawab. Nah itu hukumnya wajibatun 'alal kifayah, wajib secara kifayah, waktu kifayah. Sekarang undang-undangnya diserahkan kemana Pak kalau kita nemu orang Pak? Biasanya kalau nemu orang kan lapor polisi kan, terus diterima laporan itu orang kemana Pak? Biasanya. Nah kalau di sini hukumnya itu boleh dirawat, tapi wala yakin tidak boleh diakui, apalagi kalau diadopsi Pak ya. Kalau kita nemu anak diadopsi jadi anak, kan suka ada juga yang mengadopsi anak Pak ya, nasabnya itu dihilangkan. Ya contoh aja Pak, contohnya di kampung istri saya itu Pak, ada orang beli anak dari Cianjur Pak. Itu orang tuanya di atas materai Pak, tidak boleh menghubungi anak Pak. Dibeli ratusan juta ada, dihilangkan nasabnya. Padahal itu nggak boleh Pak ya. Itu jadi orang itu tidak boleh diputus hubungan silaturahminya dengan ayah nasab kandungnya Pak, ayah kandungnya. Bahkan kalau nasabnya dinisbatkan kepada bukan ayah kandung tidak boleh Pak ya, kalau nasab. Bahkan itu anak adopsi nanti tidak bisa mewarisi harta Pak ya. Anak angkat tidak akan mewarisi harta ayah angkatnya. Kemudian nanti sama ibunya misalkan anaknya perempuan bukan mahram Pak ya. Makanya kalau mau mengadopsi anak lebih baik anak saudara Pak ya, atau kita susui. Kalau memang istri kita udah ada air asinya Pak ya, selama 2 tahun disusuinya dan tidak kurang dari 5 kali susuan, maka otomatis menjadi itu anak susuan Pak ya. Jadi apa? Jadi mahram jadi. Kalau anak angkatnya laki-laki berarti selama itu pulang itu sudah dewasa sama ibunya bukan mahram Pak ya. Wajib menutup aurat dan lain sebagainya. Nah itu wajib atau fardu kifayah kita merawat anak yang kita temukan di jalanan. Lalu biayanya dari mana Pak? Fa in wajada malun anfaqal hakim minhu. Kalau dia kaya raya, maka hakim memutuskan supaya orang tadi mengeluarkan biaya dari hartanya. Jadi menemukan anak di tengah jalan,
diumumkan tidak ada yang mengakui anak tadi, maka si J itu kaya raya, maka dilaporkan kepada hakim atau pemerintah. Misalkan pemerintah memutuskan dia yang wajib membiayai segala kebutuhan hidupnya, maka orang tersebut wajib membiayainya. Wa illam yujid ma'hu malun pada faqatu min baitil malik. Apabila yang menemukan tadi miskin, tidak punya harta, tidak ada orang pun yang mau mengadopsi perawat anak tadi, maka wajib diambil biaya hidupnya dari baitul mal. Dari baitul mal itu nggak ada pas sekarang apa ya? Baitul mal dengan secara murni syariat tidak akan pernah ada kecuali nanti turun Nabi Isa, turun Nabi Isa. Makanya di bab waris yang kemarin nanti depan di bab waris, kalau misalkan ahli warisnya tidak ada, ashabul furud tidak ada, ahli waris tidak ada, maka nanti ke dalil arham. Dalil arham, maka menurut pendapat lain tidak ke dalil arham. Dalil arham itu seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, itu bukan ahli waris. Tapi kalau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki itu masih ahli waris, Pak ya. Kalau cucu laki-laki dari anak perempuan, bintul binti, itu maksudnya dalil arham. Kalau tidak ada ashabul furud, tidak ada ahli waris asobah, maka itu beralih ke baitul mal, Pak. Jadi harta pemerintah, jadi Pak ya. Nah, oleh karena baitul mal itu tidak ada, akan terwujud secara murni nanti menanti turunnya Nabi Isa alaihissalam. Selesai baik pasalnya. Nah, kadang suka ada begini Pak, kalau kita menemukan barangnya di masjid uang barangnya, daripada dipakai saya nggak tahu hukumnya, subhat Pak ya, subhat. Menjauhi subhat itu kan harus dijauhi Pak ya. Wajib menjauhi subhat. Maman waqaf fi subhat wa fil haram. Subhat itu masih belum jelas halal haramnya. Halal haramnya ini wudhunya siapa ya di jalannya, bukan wudhunya haram Pak ya. Bukan esensi wudhunya haram. Tapi karena alibi Pak ya, karena sifatnya baru gitu, karena barang semua ya terkategorikan subhat. Nah, orang yang terjerumus dalam subhat wa fil haram sama dengan terjerumus dalam hal yang haram. Sering terjadi Pak ketika menemukan uang itu dimasuki ke keropang Pak ya. Nemu masukin ke keropang. Maaf, saya tidak punya uang 1 juta. Pada saat itu saya ada uang 400.000, ganjar 400.000 dengan janji besok saya lunasi. Sekarang sudah saya ngomong, besoknya orang itu nelfon, Pak bagaimana saya lupa? Oh maaf Pak, saya nggak ada sisa 500.000. Belum punya banget itu ya. Nah ternyata orang itu nggak pernah datang lagi. Ya, dia tidak mengiyakan dan tidak juga barang itu tetap masih milik kita Pak. Walaupun kita masih punya tanggung jawab ya, masih hutang kayak 500.000. Artinya kita belum melunasi pembelian tadi, gitu masih terhutang. Dan itu orang misalkan entah kemana nggak nanyakan lagi atau nggak ada kabarnya, gimana Pak? Kita udah bilangin
Mohon maaf, ini kemarin kan kita batalkan saja karena uang 1 juta saya tidak ada. Sisanya 500 itu saya tidak ada. Kemarin 500 kemarin. Nah, jadi saya ini membatalkan itu, Pak. Tetapi orang itu tidak datang lagi. Itu barang masih di kita. Itu hukumnya gimana? Oh, hukumnya harus ada penjelasan ya Pak. 500.000 lagi kan Bapak belum lunas ya? Ya. Walaupun Bapak membatalkan gitu ya. Membatalkan sebetulnya masalah membatalkan itu maksudnya kan biar syarat Pak ya. Biar syarat kalau memang ada kesepakatan dalam beberapa tempo bisa dibatalkan, Bapak pernah membatalkan. Bapak masih kekurangan 500.000, ternyata orang yang menjual tadi tidak pernah menanyakan. Ya gitu Pak ya. Nah, itu tetap Bapak masih punya tanggungan 500 dan yang wajib Bapak lunasi sekalipun orang yang tadi tidak datang. Orang itu dan atau kita ininya Tetap Pak, itu masih ada tanggungan gitu. Masih ada tanggungan, artinya setelah kesepakatan di awal itu kan pembelian itu mestinya harga 1 juta. Bapak baru bayar setengahnya. Ya, belum dibayar dan orang itu misalkan tidak pernah menanyakan. Tetap Bapak itu tetap terhutang 500. Misalkan Bapak mau nyari entah kemana orangnya gitu kan. Dicari ahli warisnya, misalkan nggak ada orangnya di mana, nah itu nanti cara pembayarannya melalui limaslahatil muslimin, untuk kepentingan kaum muslimin seperti ke masjid, bayar ke baitul mal atau untuk kepentingan umum nanti itu boleh. Kalau kita ada contoh seperti sama orang yang punya hutang, ya kita udah punya milik mau bayar hutang, orang yang hutangin kita nggak tahu di mana letaknya itu Pak. Kita bisa masukin ke formal. Jadi singkatnya masih berhutang 500.000 sekalipun tidak ditanyakan, harus ada penjelasan dulu ya. Misalkan sampai akhir hayat, misalkan contoh itu Pak ya, masih tetap aja orang itu nggak ada, yang penting di hati kita itu dia ngazam Pak ya, akan melunasi seadanya orang tersebut ada. Itu Pak, barang itu bukan milik kita, cuma kita masih bertanggung jawab. Setengah harganya belum kita bayarkan, masih terhutang. Ya, tidak sampai akhirat. sampai apa? Hukum utang tadi. Ya, Hukum utang itu tadi. hutang ya Pak. Harus diusahakan dicarikan dulu Pak, itu kalau nggak ketemu misalkan diinfakkan aja Pak ke masjid atau kemana. Itu saja Pak yang bisa disampaikan. Mohon maaf Pak kalau banyak kekurangan di sana sini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.